Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, kita akan beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita percaya kuasa Tuhan selalu berada di dalam kehidupan kita sekalian. Kami atas nama Majelis Jemaat GKE Marturia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik yang berulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai 20 Juni tahun 2020. Kiranya sukacita, kasih dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus selalu melingkupi kehidupan saudara dan keluarga. Untuk informasi pelayanan dan keuangan dapat dilihat pada berita yang disampaikan setiap hari Minggu kepada Bapak Ibu bersamaan dengan liturgi lengkap yang sudah dibagikan. Apabila ada yang kurang jelas atau keliru dalam penulisan, dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat Marturia melewati telepon atau WA. Pendeta yang melayani kita pada hari ini, Minggu ini, yaitu Pendeta Lampang Tarung STH. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita masuki ibadah dan kita masuk dalam saat teduh. Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Tiap orang harus tahu. Orang
dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu memohon Engkau mengampuni kami yang kerap abai melakukan setiap perintah dan kehendak-Mu. Memohon kasih-Mu bagi kami, di mana kami sering kali melangkah jauh dari hadapan-Mu. Kami mementingkan diri kami sendiri dan tidak peduli dengan sesama kami. Kadang kami sukar untuk mengasihi dan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar mampu menguasai diri kami dan tekun melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini, dan selalu membawa sukacita berkat-Mu. Amin. Petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertera menurut Mazmur 91 ayat 15 dan Amsal 3 pada ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Bukan karena upahmu, dan seterusnya. Sebelum kita memasuki pembacaan Alkitab, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami.
Kami bersyukur atas kesempatan indah yang telah kami lalui. Bersama umat-Mu kami juga bersuka cita, walaupun kehidupan kami sedang dalam keadaan sulit dan terdampak pandemi COVID-19. Tetapi kami tetap dalam pemeliharaan-Mu dan tetap mampu berkarya dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang melingkupi kami. Kini kami akan bersama membaca firman-Mu. Kuasa Tuhan menaungi kami, agar firman-Mu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau,
Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menikmati firman Tuhan pada minggu ini, baiklah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah sediakan, sehingga kami tetap bersukacita walau dalam ruang gerak yang terbatas seperti sekarang. Tetapi kebaikan dan kemurahan dari Tuhan terus mengalir dari hidup kami. Dan saat ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, bahkan juga akan menerima firman-Mu. Beri kami roh hikmat, kesehatan dan kekuatan, bahkan dampingi kami saat kami berada di mana alam memberi tempat bagi kami untuk saling berbagi melayani. Sekali lagi dosa dan ampuni diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sesuai dengan almanak Nas GKE hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020, kita boleh bersama-sama akan menemukan Injil Matius pada pasal yang ke-9. Silakan Bapak Ibu juga menemukannya. Perhatikan Matius pasal 9, dimulai dari ayat 35 sampai 38 dan dilanjutkan dengan pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yang akan saya baca demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus,
dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang di jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hati Allah yang penuh belas kasihan selalu mencari Adam dan Hawa untuk menyelamatkan mereka. Sebagai bukti kasih agung yang terus mencari itu, Yesus mengutus hamba-hambanya para nabi, hingga menyuruh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, melakukan segala hal untuk membagi kasih Tuhan kepada manusia, sampai ia mau mati di kayu salib. Mencari manusia dan membagi kasih bagi Allah merupakan proyek besar yang juga melibatkan banyak orang pilihan. Orang yang dipilih untuk proyek besar itu adalah mereka yang mempunyai hati yang sama seperti Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu tergerak oleh belas kasihan. Jemaat sekalian, Tuhan memberikan kepada kita semua kemampuan untuk mencari dan membagi kasih-Nya. Namun sayangnya tidak semua orang menyadari anugerah agung itu, sehingga proyek besar kasih Tuhan selalu kekurangan tenaga. Keprihatinan akan kurangnya pekerja di kebun Tuhan bukan hanya menjadi keprihatinan Allah saja, melainkan juga menjadi keprihatinan kita umat manusia. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Yesus keprihatinan itu seharusnya menjadi jembatan emas yang menghubungkan kita kembali dengan Tuhan. Karena yakin bahwa Tuhan sendirilah yang akan mengirim pekerja-pekerja yang pantas dan layak untuk tuaiannya. Oleh sebab itu, kita harus berdoa agar Tuhan membuka hati umatnya untuk menjadi pekerjanya, yaitu pembagi kasih dan penyebar rahmat. Berdoalah senantiasa, pastilah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Begitu mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab, kata Yesaya pada Yesaya 30 ayat yang ke-19. Sidang jemaat sekalian, kita juga harus membuka hati dan merelakan diri apabila Tuhan meminta kita untuk menjadi pekerjanya. Biasanya buah pertama dari doa kita adalah pendoa itu sendiri. Jadi apabila Allah memintamu, janganlah mengelak panggilan Tuhan yang menghendaki kita menjadi pekerjanya. Jemaat sekalian, janganlah kita sendiri yang menggagalkan doa kita dengan menunjuk kepada orang lain saja sebagai pekerja bagi Tuhan, sedangkan kita sendiri hanyalah penikmat rahmat dan bukan pelaksana perutusan. Mau tunggu apa lagi? Ayo, inilah ladang dan tugasmu. Bekerjalah di proyek besar kasih Allah, kini, di sini, dan dimanapun. Amin.
Kita masuk dalam saat teduh, dan pada saatnya nanti kita menaikkan doa. Mari sidang jemaat kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman yang telah menguatkan kami untuk terus melihat kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami semakin sungguh-sungguh mengenal ladamu yang megah menguning dan berkenan memberi diri kami untuk dipakai menjadi pekerjaannya. Kami berdoa untuk kehidupan dunia dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau memberikan hikmat untuk semua pemimpin bangsa, secara khusus dalam rangka menangani wabah virus corona yang sampai saat ini terus menghantui dunia. Engkau menaruh hikmat, akal budi, kekuatan, dan kesehatan bagi mereka untuk dapat memutuskan langkah-langkah terbaik dalam penanggulangan wabah ini. Demikian juga kami berdoa untuk tim medis yang bersama-sama pemerintah sebagai garda terdepan merawat dan mengobati pasien-pasien yang terdampak virus. Kiranya Tuhan melindungi mereka dan keluarga mereka dari dampak virus corona dan hal-hal lain yang mengganggu kinerja pelayanan mereka. Kami juga memohon berkat perlindungan kesehatan untuk para sukarelawan dan para donatur yang sudah memberi diri dan apa yang dimiliki untuk menopang penanggulangan wabah ini. Kami berdoa untuk seluruh umat manusia dan warga masyarakat agar memiliki kepekaan yang tinggi bersama-sama mengisi kehidupan yang telah Engkau berikan. Demikian juga untuk seluruh warga jemaat-Mu, kiranya dengan kasih Tuhan mereka mampu bersaksi dan menyuarakan kebaikan dalam hidup mereka. Berkati dan pelihara mereka dalam kesehatan, memperjuangkan semua usaha dan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing, walaupun dalam ruang gerak yang sangat terbatas ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas mereka dan kami sekalian. Bagi mereka yang bergumul dalam sakit dan hampir kehilangan harapan, Tuhan hadir memulihkan, menyembuhkan dan memberi kekuatan iman agar mereka selalu mampu melihat kuasa kasih Tuhan walau dalam kelemahan sekalipun. Bagi mereka yang berbahagia karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan, kiranya kasih Tuhan memampukan mereka untuk selalu mengucap syukur atas hari-hari baik. Ya Tuhan Yesus, begitu juga dengan gereja-gereja-Mu baik secara organisasi maupun pribadi. Biarlah dimampukan untuk terus bersaksi, berbagi dan peka, dan bahkan memberi buah untuk kemuliaan nama Tuhan, apakah melewati penata layanan maupun pekerjaan yang Engkau anugerahkan. Khususnya bagi warga jemaat Marturia bersama-sama dengan keluarga rumah tangganya, kami menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa dan kendali Tuhan. Kami percaya berkat kasih karunia atau kemampuan untuk menjalankan kehidupan ini Tuhan anugerahkan bagi kami dalam ruang gerak yang serba terbatas untuk kami bekerja dan beraktivitas. Kami tetap dicukupkan dan dipelihara oleh Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah. Kepadamu kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Untuk mengirim persembahan, kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Tuhan mengutus kita, dan seterusnya. Sidang jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.